Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Reyok TV. Hari ini kita akan membahas salah satu skandal terbesar di dunia hiburan yang melibatkan P. Diddy, legenda rap yang kini menghadapi serangkaian tuduhan serius. Dari dugaan keterlibatannya dalam pembunuhan Tupac Shakur hingga tuduhan pemerkosaan yang mengerikan, skandal ini benar-benar mengguncang dunia musik. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas detail mengejutkan yang baru terungkap dalam gugatan terbaru ini. Tuduhan mengerikan, pemerkosaan brutal, dan pembunuhan. Sean John Combs, atau lebih dikenal dengan nama P. Diddy, baru-baru ini digugat atas tuduhan pemerkosaan brutal terhadap seorang wanita bernama Ashley Parham. Parham mengklaim bahwa ia menjadi korban pelecehan seksual oleh Diddy dan beberapa kaki tangannya pada Maret tahun 2018. Gugatan ini tidak hanya berfokus pada dugaan pemerkosaan, tetapi juga menyinggung keterlibatan Diddy dalam pembunuhan rapper legendaris Tupac Shakur. Menurut laporan yang pertama kali dirilis oleh TMZ, Ashley Parham yakin bahwa Diddy memiliki keterkaitan dengan pembunuhan Tupac Shakur. Dugaan ini terdengar oleh Diddy dan dia diduga merencanakan balas dendam terhadap Parham. Pada bulan Maret tahun 2018, Parham diundang ke rumah seorang pria di Orinda, California, dengan dalih membantu pengobatan kanker pria tersebut. Namun, ini ternyata hanya jebakan yang direncanakan oleh Diddy. Malam brutal, pemerkosaan, dan ancaman mengerikan. Ketika tiba di lokasi, Parham dihadapkan pada ancaman yang mengerikan. Diddy dilaporkan mendekatinya dengan pisau dan mengancam akan melukai wajahnya. Namun, salah satu kaki tangan Diddy, Christina Horan, meyakinkan Diddy untuk tidak melukai Parham dengan alasan bahwa luka di wajah akan mengurangi nilai penjualan Parham. Menurut gugatan tersebut, Horan adalah bagian dari skema untuk memanfaatkan Parham sebagai korban pelecehan seksual. Selanjutnya, Diddy menyemprotkan pelumas ke seluruh tubuh Parham sebelum melakukan tindakan pemerkosaan secara brutal. Tidak hanya Diddy, 3 pria lainnya juga turut terlibat dalam pemerkosaan tersebut dan pria keempat dipaksa untuk melakukan hal yang sama sebelum Diddy pergi. Setelah kejadian, pengobatan di rumah sakit dan laporan ke polisi. Setelah pemerkosaan mengerikan tersebut, Parham dibawa ke rumah sakit dan menjalani tes pemerkosaan. Namun, karena ketakutan terhadap ancaman Diddy, ia tidak langsung menyebutkan nama Diddy dalam laporannya ke pihak berwenang. Parham kemudian melaporkan kejadian ini ke kepolisian Walnut Creek dan kepolisian Orinda. Tetapi saat itu, ia memilih untuk tidak menyebutkan nama Diddy. Kini, Parham telah mengajukan gugatan terhadap Diddy dan beberapa kaki tangannya, termasuk Horan, serta meminta ganti rugi sebesar $50 juta Amerika, atau sekitar 775 miliar rupiah. Namun, ini bukan satu-satunya tuduhan yang dihadapi P. Diddy. Skandal tambahan, 6 gugatan baru terhadap P. Diddy. Skandal P. Diddy terus berkembang. Selain tuduhan pemerkosaan terhadap Ashley Parham, 6 gugatan baru telah diajukan terhadap Diddy, termasuk tuduhan pelecehan seksual terhadap 4 laki-laki dan 2 perempuan. Salah satu tuduhan paling mengejutkan adalah pelecehan terhadap seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun di sebuah acara yang dikenal sebagai White Party, yang diselenggarakan oleh Diddy di Hampton pada tahun 1998. Diddy dituduh memaksa remaja tersebut untuk melakukan tindakan tidak pantas dengan alasan ritual yang katanya merupakan bagian dari proses untuk menjadi bintang besar. Penggugat lain yang bekerja sebagai petugas keamanan di White Party pada tahun 2006 juga mengklaim bahwa ia diserang secara seksual setelah Diddy memberinya minuman yang diduga telah dicampur narkoba. Ritual di White Party, kegelapan di balik kemewahan. White Party yang diadakan oleh P. Diddy antara tahun 1998 hingga tahun 2006 dikenal sebagai pesta eksklusif yang hanya dihadiri oleh selebriti besar. Namun,
Di balik kemewahan pesta tersebut, tampaknya ada sisi gelap yang mulai terungkap. Salah satu penggugat mengklaim bahwa ia diberi narkoba oleh Didi sebelum dipaksa masuk ke dalam vape dan mengalami pelecehan seksual. Penggugat lainnya yang seorang pria menyatakan bahwa ia diserang secara seksual oleh Didi di gudang penyimpanan department store Macy pada tahun 2008. Setelah kejadian tersebut, Didi dilaporkan mengancam akan membunuhnya jika ia berani berbicara tentang insiden itu. Upaya menutup-nutupi skandal Macy dan dugaan penggelapan fakta. Kasus di Macy juga membawa dampak yang besar. Penggugat mengklaim bahwa department store tersebut menutupi insiden tersebut dan bahkan memecatnya setelah kejadian. Menurut gugatan, alasan dibalik ini adalah karena Macy memiliki kesepakatan besar dengan St. John Clothing, merek pakaian milik P. Diddy. Penggugat merasa bahwa kasusnya tidak diusut dengan benar demi kepentingan bisnis. Skandal ini terus berkembang dan tampaknya semakin banyak korban yang berani melangkah maju untuk mengungkap sisi gelap dari kehidupan Diddy yang selama ini tersembunyi di balik status bintang besarnya. Respon P. Diddy menyangkal semua tuduhan. Meskipun menghadapi berbagai tuduhan serius, P. Diddy telah bersikeras bahwa semua tuduhan ini adalah kebohongan. Dalam sebuah unggahan di Instagram pada Desember lalu, Diddy menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan berjanji untuk membela nama baiknya di pengadilan. Ia juga mengatakan bahwa tuduhan ini tidak akan menjatuhkannya dan ia akan terus berjuang untuk kebenaran. Namun, dengan semakin banyaknya penggugat yang muncul, sulit untuk tidak mempertanyakan apakah ada kebenaran di balik semua tuduhan ini. Banyak orang masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari kasus ini. Itulah perkembangan terbaru dari skandal besar yang melibatkan P. Diddy, dari dugaan pemerkosaan hingga keterlibatannya dalam pembunuhan Tupac Shakur. Skandal ini bukan hanya mengungkap sisi gelap seorang bintang besar, tetapi juga mengguncang industri hiburan secara keseluruhan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Diddy akan terbukti bersalah? Atau ini hanya kebohongan yang dibuat untuk menjatuhkannya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari skandal selebriti lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.